Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrurah, NIM E 2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis, LC/MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama, berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Sekelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh As-Saffah Muhammad Ali bin Abdullah bin Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Bani Abbasiyah. Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. 1. Abu Abbas As-Saffah terjadi pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Umayyah. Selanjutnya ia meninggalkan Kufah menuju daerah Ambar, sebuah tempat pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hashimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. 2. Abu Ja'far Al-Mansur terjadi pada tahun 135 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad, bekas ibu kota Persia. Membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Menambah tugas jabatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jabatan pos bertugas melapori tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dari pusat pemerintahan. 3. Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid menjadi pemerintah pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Pada saat pemerintahannya sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Sangat sulit mencari orang yang memberikan zakat, infak, dan sedekah. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Sangat mementingkan sarana prasarana. Sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan,
kebudayaan, serta kesastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. 4. Abu Ja'far Abdullah Ma'mun memerintah pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Pada masa pemerintahannya, pertanian berkembang pesat, lintas dagang dengan Tiongkok melalui daratan tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai, menyediakan dorongan kuat terhadap ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Wilayah Islam terus tumbuh. Pembahasan kedua, runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. 1. Faktor internal. Yang pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas serta kewajiban mereka terhadap negara. 2. Luasnya wilayah kekuasaan wilayah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. 3. Permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. 4. Merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. 5. Semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki, mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. 2. Faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. 2. Penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. 3. Munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Adapun beberapa dampak khusus kekejaman serangan Mongol terhadap peradaban Islam, diantaranya yang pertama, dampak politik. Kekosongan khalifah tentunya sangat melemahkan Islam, terlebih pada saat itu Islam diapit oleh dua kekuatan tentara salib di barat dan pasukan Mongol di timur, sehingga peradaban umat Islam seakan tenggelam. 2. Dampak sosial. Kekejaman yang dilakukan pasukan Mongol tentu tidak dapat dilupakan begitu mudah oleh umat Islam, seperti pembunuhan massal, pembantaian bayi dan anak-anak, pemerkosaan dan penjarahan, tentunya meninggalkan trauma bagi umat Islam masa itu. 3. Dampak pendidikan dan keilmuan. Banyak karya yang dihasilkan akan tetapi dilenyapkan begitu saja oleh tentara Mongol dengan cara dibakar dan dihanyutkan. 4. Dampak agama. Kehancuran pemerintahan Islam Abbasiyah sekaligus menandai mundurnya peradaban Islam. Bisa dilihat bagaimana keberpihakan Hulagu Khan pada tentara salib. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.